Apakah boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Ya nggak boleh, hukumnya haram. Ayatnya banyak, saya bawakan satu ayat aja ya. Antum lihat supaya jelas ini. Sebab banyak orang-orang muslim yang dia ikut mendukung orang-orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nggak boleh. Atau ingin mengangkat mereka, memilih mereka sebagai pemimpin. Nggak boleh. Ini orang-orang yang memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin, kata Allah, mereka adalah orang-orang munafik. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai ayat 140. Antum lihat, yang bawa mushaf Al-Quran dilihat. Ini ketika kita berbicara tentang tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ini masuk dalam konsekuensi apa? Tauhid. Konsekuensi apa? La ilaha illallah. Konsekuensi dari ayat ani'budullah wajtanibut taghut, masuk dalamnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 140. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih. Siapa orang-orang munafik ini? Yaitu orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini orang-orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka akan mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya bagi Allah, semuanya kemuliaan itu. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau dia ejek atau diperolok ayat-ayat Allah, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Sama dengan siapa? Orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Ini ancaman dari Allah. Nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, nggak boleh. Apakah dia sebagai wali kota, bupati, gubernur, nggak boleh. Jelas? Bahwa pendapat ulama besar Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Wa umurun nasi innama tastaqimu fid dunya ma'al adl. Persoalan manusia, persoalan kemanusiaan atau masyarakat manusia itu bisa tegak dengan baik di dunia ini hanya dengan keadilan. Alladzi qad yakunu fil ishtirak fi ba'di anwa'il itsmi akthar mimma tastaqimu ma'adz zulmi fil huquq. Yang boleh jadi keadilan pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa seperti non muslim. Nah, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama tidak melakukan dosa tapi zalim. Wa illam tashtarik fi itsm. Walihada qila inna Allah yuqimud dawlatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimudz zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non muslim kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan, memperkuat negara yang zalim wa in kanat muslimatan walau dipimpin oleh orang yang Islam. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wa la tadumu ma'al zulmi wal islam. Dunia ini bisa langgeng, bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam.
Jadi yang paling penting di sini adalah keadilannya. Sebenarnya masalah Islam atau Muslim sebenarnya tidak masuk dalam konteksnya ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Laisa dzambun asra'an 'uqubatan minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang oleh Allah cepat disiksa di dunia ini. Dua dosa yang paling cepat. Pertama, kezaliman. Kedua, memutuskan silaturahim. Fal baghi yusra'u fid dunya. Maka orang yang zalim akan dihancurkan di dunia oleh Allah. Wa in kana maghfuran lahu marhuman fil akhirah. Walaupun orang itu nanti di akhirat diampuni masuk surga karena dia orang Islam, tapi dia karena jadi pemimpin yang zalim akan mendapatkan ancaman sanksi dari Allah di dunia ini. Wa dzalika annal 'adla nidhamu kulli syai'. Kenapa demikian? Karena keadilan itu adalah aturan, sistem segala sesuatu. Fa idza uqima amrud dunya bil 'adli qamat. Maka apabila dunia ini diatur dengan keadilan, maka dunia akan tegak. Wa illam yakun li sahibiha min khalaq. Walaupun pemerintahnya karena dia bukan muslim, di akhirat nggak akan dapat pahala. Wa mata lam taqum bil 'adlam taqum. Dan ketika dunia ini tidak diatur dengan keadilan, maka dunia tidak akan tegak, akan hancur. Wa in kana li sahibiha minal iman ma yujza bihi fil akhirah. Walaupun si penguasa ini nanti di akhirat karena dia punya iman akan mendapatkan pahala dari imannya. Tapi di dunia ketika dia memimpin pemerintahan dengan zalim, walaupun muslim akan hancur. Walaupun dia di akhirat akan mendapatkan pahala imannya. Tapi pemimpin non-muslim yang adil akan dapat melanggengkan, memperkuat pemerintahannya. Walaupun di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala karena dia tidak mukmin, tidak beriman. Ada ayat Quran mengatakan la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali orang mukmin mengangkat pemimpin yang tidak mukmin atau non-muslim. Itu konteksnya ketika ada pemimpin muslim yang memenuhi syarat. Jadi kalau ada dua orang, dua calon, muslim, non-muslim, sama-sama memenuhi syarat, sama-sama mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik, sama-sama orangnya mampu, adil, bersih, maka kita harus mendahulukan yang muslim. Harus itu. Jangan sampai kita mengangkat yang non-muslim. Tapi kalau kira-kira yang muslimnya semua belepotan, hanya ada yang adil, yang kira-kira pantas menjadi pemimpin, kapasitasnya dan integritasnya maksimal, baik, non-muslim. Yang muslimnya kurang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, maka pilihlah yang adil ini. Di dunia, ini masalah dunia tadi saya katakan. Walaupun di akhirat ini bukan akhirat. Yang muslim masuk surga dapat pahala lah dari imannya, yang muslim akan mendapatkan sanksi dari kekufurannya.